Halo teman-teman semua, selamat datang di praktikum sistem operasi. Pada modul 2 kali ini, kita akan belajar Understanding OS Process, Creating and Updating Repositories, Basic of Docker Containerization, dan Volume Management using LVM. OS Process OS Process adalah program yang sedang dieksekusi dan merupakan unit kerja terkecil yang memiliki sumber daya sendiri, dikelola dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Status proses meliputi yang pertama yaitu new, proses yang sedang dibuat, ready, proses siap dieksekusi tetapi CPU belum tersedia karena sedang mengerjakan proses lain. Waiting, proses sedang menunggu suatu kejadian tertentu, misalnya sedang menunggu operasi selesai. Running, proses dieksekusi pada status ini, CPU sedang mengeksekusi instruksi-instruksi proses. Dan yang terakhir yaitu terminate, proses diakhiri. Proses creation and management of Linux. Proses creation. Adapun konsep pembuatan proses pada sistem operasi Linux adalah sebagai berikut. Proses dibuat melalui sistem call for, menyalin proses pemanggil menjadi parent and child. Eksekusi berlanjut di kedua proses setelah pemanggilan fork. Parent dapat melakukan forking berkali-kali, menghasilkan banyak proses child. Proses child juga dapat melakukan forking. Proses manajemen. Fungsi dari manajemen proses adalah untuk melihat, menjalankan, atau menghentikan proses-proses yang sedang berjalan ketika menjalankan sistem operasi. Berikut merupakan komen-komen dasar atau perintah-perintah umum yang digunakan ketika manajemen proses. Yang pertama yaitu komen PS. Digunakan untuk menampilkan proses yang sedang aktif pada sistem. Yang kedua, komen top. Digunakan untuk manajemen proses Linux tanpa menggunakan GUI. Yang ketiga yaitu komen kill. Pada kasus tertentu, komen digunakan untuk menghentikan proses secara paksa. Network configuration Rocky Linux. Network configuration diarahkan untuk melakukan konfigurasi interface yang terdapat di dalam sistem operasi yang digunakan, khususnya untuk administrator server dengan menggunakan command line interface atau text user interface. Ethernet interface diidentifikasi oleh sistem menggunakan penamaan umum yaitu INS33. Ethernet interface ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan serta penggunanya. Pengaturan IP dikonfigurasi menggunakan NMCLI atau NM2. NMCLI adalah tool command line untuk mengelola network manager, termasuk menambah, memodifikasi, dan menghapus IP address. NM2I adalah aplikasi TUI bawaan di Rocky Linux untuk memodifikasi IP address secara permanen dan disarankan untuk menggunakannya. Linux Repository Management. Repository Linux merupakan tempat penyimpanan dari sistem operasi Linux dan dapat digunakan sebagai tempat mengunduh atau install pembaruan dari sistem operasi. Terdapat ada dua jenis repository. Yang pertama yaitu Official Repository, terdiri dari Main, Restricted, Universe, and Multiverse. Main aplikasi yang didukung oleh Ubuntu dan dapat diunduh serta didistribusikan secara bebas. Restricted hanya kepemilikan perangkat lunak dan driver sehingga hanya pembuat hasilnya yang dapat memperbaiki atau mengubahnya. Universe, perangkat lunak dapat diakses oleh semua pengguna, pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak dilakukan oleh komunitas bukan pembuat resmi. Multiverse, perangkat lunak memerlukan lisensi dan berbayar untuk digunakan dan didistribusikan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada third party repositories. Yang pertama ada Ubuntu PPA, AUR, Debian apt, and APAL. Ubuntu. Pengembang dapat menawarkan perangkat lunak versi terbaru secara langsung ke pengguna Ubuntu tanpa harus menunggu update dari official repository. Arch User Repository. Komunitas yang dikelola repository untuk pengguna Arch Linux dengan menyediakan ribuan paket dan menawarkan akses perangkat lunak terbaru yang tidak tersedia dari official repository. Debian apt. Sistem pengelolaan paket sudah sangat stabil dan teruji serta mampu menyediakan akses ke ribuan paket melalui repository resmi Debian. Yang terakhir yaitu APAL, repository yang menyediakan perangkat lunak berkualitas tinggi pada distribusi berbasis Red Hat seperti CentOS, RHEL, dan Fedora. Contoh instalasi repository APAL dengan komen dnf install APAL strip release. Selanjutnya, introduction to containerization. Kontainer adalah suatu unit atau wadah perangkat lunak dasar yang terdiri dari suatu kode dan instruksi sehingga
aplikasi dapat berjalan dengan cepat dari satu lingkungan komputasi ke lingkungan lainnya. Misalnya, dari komputer atau server yang berbeda tanpa harus memperhatikan perbedaan sistem atau pengaturan. Kelebihannya yaitu dapat menjalankan aplikasi dan dependensinya tanpa harus menjalankan seluruh sistem operasi. Bersifat portabilitas, bersifat isolasi, dan kekurangannya yaitu berisiko terhadap keamanan jika kernel host tidak aman, harus berjalan di kernel OS, dan jika kernel host mengalami masalah, maka seluruh kontainer yang berjalan berisiko terdampak. Docker Architecture. Docker merupakan sebuah platform dan alat yang dapat mempermudah proses pembuatan, pengelolaan, dan menjalankan kontainer. Terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu Docker Client, merupakan antarmuka yang digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan Docker melalui command line atau API. Docker Daemon. Docker Daemon merupakan layanan yang berjalan di mesin host dan berfungsi untuk menjalankan perintah dari Docker Client. Docker Daemon berfungsi untuk membuat, mendistribusikan, dan menjalankan kontainer dan image pada Docker. Docker Containers. Containers merupakan aplikasi yang berjalan di atas Docker dan dibuat oleh Docker Image dan dijalankan oleh Docker Daemon. Docker Image merupakan template yang bersifat read-only dan digunakan untuk membuat kontainer. Yang terakhir yaitu Docker Registry, merupakan tempat untuk menyimpan Docker Image, misalnya seperti Docker Hub, yang bersifat publik dan berkembang dapat mengunduh serta mengunggah image. Selanjutnya yaitu Docker Commands. Di sini ada perintah-perintah dasar untuk menjalankan Docker, yaitu pertama melihat atau daftar kontainer yang sedang berjalan dengan ps, melihat semua kontainer itu Docker ps strip a, memulai kontainer yang sudah ada, Docker start nama kontainer tersebut. Untuk menghentikan kontainer yang sedang berjalan yaitu Docker stop nama kontainer. Untuk menghapus kontainernya Docker rm nama kontainer. Untuk menghapus Docker image Docker rmi nama kontainer. Dan terakhir itu menjalankan perintah dalam kontainer Docker exit strip it nama kontainer command. Selanjutnya yaitu volume management using LVM. Logical volume management atau LVM merupakan metode spesifik yang digunakan untuk menerapkan volume management di sistem operasi Linux. Cara kerja Logical Volume Management atau LVM dapat mengatur dan mengelola penyimpan di sistem operasi Linux adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Physical Volume, merupakan disk fisik atau partai disk yang sebenarnya, misalnya seperti hard drive atau SSD yang tersedia di sistem. Yang kedua yaitu Volume Group. Beberapa physical volume digabungkan menjadi satu dan disebut sebagai volume group. Volume group atau VG direpresentasikan sebagai wadah yang menyatukan kapasitas dari beberapa physical volume. Terakhir yaitu logical volume. Dapat diubah menjadi beberapa logical volume yang berperan sebagai partisi disk bersifat virtual, sehingga dapat diatur ukurannya dan digunakan sebagai partisi biasa. Oke, mungkin sekian materi dari modul 2. Terima kasih.